Shalom, saya atas nama Miss Linda Kause, kelas C semester 4, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dogmatika Yesus Kristus dan Roh Kudus. Apa itu dogma? Menurut istilahnya, dogmatika berasal dari kata Yunani dogma, bentuk jamaknya dogmata. Dogma menunjukkan pada dalil, pendapat, atau keputusan yang diumumkan dan bersifat wajib dilaksanakan. Dogma tentang Yesus Kristus. Yesus adalah anak Allah yang datang ke bumi dalam bentuk manusia. Sebagai orang Kristiani mempunyai iman atau memiliki iman yang membuat kita percaya akan adanya Yesus. Dan kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah diutus Allah untuk menyelamatkan umatnya. Lalu dari mana kita dapat mengenal Yesus? Kita dapat mengenal Yesus dari dua sumber, yaitu dari Alkitab atau kitab suci dan tradisi. Dalam kitab suci terdapat kisah Yesus, mulai dari dia diutus Tuhan sampai peristiwa penyaliban. Sedangkan dalam tradisi yang berasal dari bahasa Latin tradition, yang berarti subjek, peristiwa, isi dan penerusan iman gereja dari generasi ke generasi. Pengaruh Yesus Kristus bagi kehidupan orang beriman. Iman kepada Yesus Kristus menuntun kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepadanya untuk melakukan perbuatan baik seturut dengan teladannya. Yesus pernah berkata kepada kumpulan orang yang akan datang untuk mendengarkannya, "Berhentilah khawatir pada jiwamu sehubungan dengan apa yang akan kamu pakai." Dogmatika tentang Roh Kudus. Pneumatologi dalam bahasa Yunani pneuma yang artinya nafas, dan dalam bahasa Ibrani disebut ruach yang artinya angin, udara, dan hawa. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Trinitas. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah Allah sendiri yang keluar dari Bapa dan diutus oleh Bapa dan Anak untuk mengefektifkan karya penebus Kristus di dalam hati umat pilihannya. Peran Roh Kudus di dalam diri manusia tidak lepas dari pribadinya sebagai Allah yang berkuasa memelihara dan memerintah di dalam kehidupan manusia. Jenis-jenis pekerjaan Roh Kudus. Dalam teologi Kristen, karunia-karunia Roh Kudus dipahami sebagai hal-hal yang dimiliki oleh orang Kristen yang pertama kali didapatkan oleh para rasul. Karunia-karunia Roh Kudus ini lahir dalam bentuk bahasa roh. Peristiwa ini menjadi titik awal terbentuknya gereja perdana. Baik, kesimpulan dari materi ini, dari pembahasan di atas tentang dogma Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka dapat disimpulkan bahwa Yesus Kristus merupakan utusan dari Allah Bapa sendiri untuk para umatnya dan untuk menyelamatkan umatnya. Kita sebagai orang Kristiani mempunyai iman atau memiliki iman yang membuat kita percaya akan adanya Yesus Kristus. Kita juga dapat mengenal Yesus dengan dua sumber, yaitu dari sumber Alkitab atau kitab suci dan tradisi. Dalam kitab suci juga terdapat kisah Yesus mulai dari dia diutus Tuhan sampai peristiwa penyalibannya. Sekian dan terima kasih.